Kami ada namanya kegiatan pemasyarakatan benih bermutu. Apabila membutuhkan, pemirsa bisa mengajukan surat permohonan. Oh, mengajukan langsung gitu? Mengajukan langsung kepada kami. Kami sering kok menerima permohonan. Enggak harus melalui dinas gitu, Bu Dir? Enggak, langsung. Oh, ini harus informasinya harus disampaikan ya. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman pemirsa Hort TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang bersama Ibu Direktur Perbenihan Hortikultura, Ibu Inti Pertiwi Naswari. Beliau adalah salah satu direktur yang terbilang sangat muda sekali, Bu ya. Iya. Sangat muda dan cantik tentunya. Nah, satu-satunya Bu ya. Satu-satunya yang direktur tercantik di Horti berarti, Bu. Ada lagi perempuan. Ada lagi perempuan yang lain. Iya. Jadi ini Bu Dir, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan netizen yang mereka kumandangkan lewat komentar di akun-akun media sosial kita, utamanya Facebook banyak sekali, Bu. Dan mereka banyak sekali bertanya tentang benih. Jadi kegusaran mereka itu akan kita jawab lewat podcast ini, Bu. Karena kalau kita jawab satu-satu susah, Bu. Oke, Bu Dir, mungkin Ibu bisa menyampaikan kepada teman-teman Hortimania di seluruh Indonesia ini bagaimana sih Direktorat Perbenihan itu, Bu? Apa sih yang harus dilakukan oleh Direktorat Perbenihan? Mungkin Ibu bisa cerita dulu, Bu. Iya. Makasih Mas Alif. Memang Direktorat Perbenihan Horti ini salah satu direktorat yang punya peran strategis ya di hortikultura. Karena kalau kita tahu di hortikultura ini ada direktorat teknis yang berbicara komoditas. Kita tahu ada sayuran, tanaman obat, buah flori. Tapi mereka tentu tidak bisa mengembangkan strategi-strateginya untuk produksi komoditas tersebut tanpa benih yang baik ya. Jadi kalau Pak Dirjen selalu mengingatkan, benih itu adalah 50% dari satu proses pertanian budidaya. Kenapa? Kalau kita punya air, kita punya lahan yang bagus, iklim yang bagus, tetapi benihnya jelek, nah tidak akan tumbuh. Betul. Ya kan? Tapi kita setidaknya kalau benihnya sudah bagus, kita sudah punya cikal bakal yang baik. Ya, misalnya airnya sedikit, kemudian kondisi tanah, tapi kita benihnya sudah benih terbaik ya, punya mutu yang bagus, insya Allah lah tetap akan bertumbuh. Karena itu benih menjadi isu yang sangat krusial di dalam budidaya hortikultura khususnya. Kita di Direktorat Perbenihan ini ada beberapa hal yang menjadi fokus. Yang pertama tentu bagaimana memproduksi benih bermutu ya. Untuk mempunyai satu benih bermutu itu harus melalui satu proses ya. Benih bermutu itu adalah satu benih yang diakui bahwa benih itu sehat ya. Dan bagaimana kita tahu benih itu sehat, bagaimana kita tahu mutu benih itu baik, itu benih itu harus bersertifikat. Ini salah satu tugas dari Direktorat Perbenihan. Berarti Bu Dir, sebaik apapun iklimnya, tanahnya, lahannya, kalau benihnya jelek, ya tetap jelek dong. Iya jelas, jelas Mas. Jadi kenapa benih itu menjadi suatu hal yang krusial? Nah, karena bisa saja benih itu tidak tumbuh ya sesuai dengan harapan, meskipun tadi air tersedia, ya kemudian tanahnya bagus gitu. Tapi kalau benihnya tidak bagus, kita tidak punya harapan cukup baik komoditas ini dapat berkembang dengan baik gitu ya. Nah, jadi itu fokusnya. Fokus dari Direktorat Perbenihan adalah bagaimana menyediakan benih unggul bermutu. Itu yang tentunya harus bersertifikat berarti, Bu. Iya, harus bersertifikat. Makanya syaratnya sih sebenarnya cuma 2. Bagaimana benih unggul itu ya, benih bermutu itu bagaimana benih itu punya sehat, kita nyatakan sehat dan bersertifikat. Apa sih yang ada di dalam sertifikat itu? Memang kami mengatur dalam Permentan ya nomor 380 tahun 2023. Itu adalah teknis dari sertifikasi benih horti. Jadi kita mengatur sangat ketat, misalnya tinggi benih itu berapa sih minimal sehingga benih itu punya daya tumbuh yang baik. Kemudian panjang tunas misalnya kalau dia dengan stek diameter batang ya. Nah, kalau ini sudah mencukupi angka-angka minimal, yang namanya itu persyaratan teknis minimal, baru kita bisa berikan labelnya.
Nah, dan itu pada saat kita berikan label benih atau sertifikat, itu tidak serta-merta di ujung saja. Itu dari proses awal, Mas Ali. Dari proses awal bagaimana benih itu dalam tanda kutip ya, kata-kata produksi mungkin nggak tepat ya, karena produksi kayaknya pabrikan gitu. Tapi kita tetap mengadop kata produksi. Bagaimana dari mulai benih itu dihasilkan. Pengawas-pengawas benih tanaman yang ada di provinsi ya, ada di bawah Balai Pengawasan Sertifikasi Benih. Itu bila ada pengajuan dari pemohon, misalnya pelaku usaha nih saya pelaku usaha, saya ingin mensertifikasi benihnya, benih yang saya produksi. Itu bukan di akhir pada saat saya mau jual saya sertifikat, enggak. Dari awal benih itu diproduksi, dari awal benih itu mau kita buat istilahnya, itu sudah harus didaftarkan. Dia memberikan permohonan pendaftaran kepada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Nanti pengawas benih tanaman, satu jabatan fungsional di Direktorat Perbenihan, itu akan mengecek langsung, mengawal dari awal pertumbuhan benih itu sampai benih itu mencapai tadi persyaratan teknik minimal, lingkar batangnya kan, diameternya, jumlah tunasnya misalnya, kondisi fisik benihnya, kemudian tinggi benihnya, bahkan polybagnya pun diatur. Jadi itu. Untuk keluarnya sertifikat itu Budir tidak sembarangan berarti. Oh enggak. Harus jelas asal usulnya. Sangat tidak sembarangan. Kenapa? Karena adanya sertifikat benih itu atau label ya, kita lihat labelnya biru, ada label putih, itu tergantung jenis benihnya. Oh, itu ada artinya sendiri ya? Ada benih sumber, ada. Nah, itu pada saat, tapi kalau biasanya kalau kita ini, kalau yang dijual di jalan-jalan gitu ya, pinggir jalan, itu benih sebar namanya ya, yang siap untuk ditanam. Ada kalau benih sumber itu untuk menghasilkan lagi tanaman baru, benih-benih baru. Nah, jadi kalau misalnya kita punya ada label benih, itu seolah kita mendapat jaminan mutu. Oh, benih ini sudah diperiksa. Oh, benih ini sudah dinyatakan siap tumbuh dengan baik gitu. Nah, sayangnya Mas Alif, di penjualan benih kita sekarang ini yang kita temui di pinggir jalan, itu jarang sekali yang berlabel. Oh, nah itu ini Budir, banyak yang komplain kadang-kadang di media sosial kita itu, kok saya bisanya beli mangga harum manis, kok pas berbuah kok bukan harum manis. Nah, itu yang banyak terjadi ya, itu keluhan konsumen. Nah, itu saya ingin menjelaskan untuk dalam kesempatan ini. Jadi ini juga menjadi tugas pokoknya, tugas fungsinya dari Direktorat Perbenihan ya. Ada satu mekanisme yang namanya pendaftaran varietas. Ya, apa sih yang dimaksud dengan pendaftaran varietas? Karena ini berhubungan dengan yang tadi Mas Alif tadi ya. Jadi pendaftaran varietas itu adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas. Kalau saya mengistilahkannya, ini tuh kayak akte lahir gitu. Kita lihat ini tanaman apa ya? Jelas DNA-nya. Iya, varietasnya apa? Dia asalnya itu dari mana gitu kan? Pohon induknya jelas. Di mana? Semua itu sangat jelas. Dia punya keunggulan apa? Setelah itu didaftarkan ya. Karena tadi kalau kita bicara kok saya belinya harum manis, kok yang tumbuhnya nggak jelas apa nih gitu ya. Tumbuhnya pas harum doang, Bu. Atau pakai manis ya. Mangga gedung gincu yang dipanen gincunya doang. Nah, kalau panen gincu sih nggak apa-apa ya. Nah, sekarang begini. Jadi pada saat tadi mau memperoleh sertifikat itu yang pasti dia harus punya SK pendaftaran varietas dulu. Nah, permasalahannya sekarang yang dijual, yang kalau misalnya kayaknya susah ya, mungkin ada yang tanya gimana sih cara ngurus sertifikat gitu ya, sertifikat atau label. Itu nggak terlalu susah kalau pelaku usaha itu biasa melakukan itu. Masalahnya sekarang banyak sekali pelaku usaha yang tidak mau melakukan, tidak pernah mencoba. Iya, tidak mau melakukan memberikan label pada benih-benih yang mereka produksi gitu. Padahal kalau misalnya mereka memberikan proses ya, memohon proses label, itu jelas terbukti. Oh, di dalam varietas ini, benih ini varietasnya ini, asalnya dari mana? Bisa kita trace gitu, bisa kita lacak, kita telusuri ya. Jadi nggak mungkin kalau dia berlabel beli harum manis yang tumbuhnya jenis yang lain, itu nggak mungkin kalau berlabel, karena pasti pengawas itu jelas melihat bahwa ini benih-benih ini sudah punya SK pendaftaran varietas, kemudian diawasi ya sampai akhirnya terbit label. Nggak mudah memang. Kenapa? Karena ada prosesnya, ya kan?
Berbeda kalau proses ini juga tidak instan, karena kan harus dikawal dari awal untuk kita tahu bahwa ini menghasilkan sesuatu yang bermutu. Iya, Bu. Gitu. Sementara banyak memang orang Budir ingin potong kompas biar gampang, biar untung besar gitu kan. Padahal ini kan merugikan sebenarnya konsumen gitu. Iya, makanya kalau saya pesan konsumen nih melalui Horti TV nih ya. Konsumen mulai sekarang nih setelah dengar informasi harus kita cerdas memilih benih. Harus membeli benih yang berlabel. Harus gitu. Beli benih yang bersertifikat, bersertifikat gitu kan. Itu kira-kira berapa lama sih Budir untuk kita bisa mendapatkan label itu yang berapa lama ngurusnya? Yang memproses atau yang mengurus itu adalah pelaku usaha. Produsen benih atau penangkar benih. Jadi kalau ditanyakan berapa lama itu tergantung komoditasnya apa. Tadi kan asal dia harus mencapai tinggi, misalnya gini. Saya contohnya misalnya di sini ada anggur nih, ya. Anggur itu tinggi benihnya, ya, di dalam polimer itu 50 cm dari leher akar. Iya. Jadi kalau dia masih kurang dari 50 cm, itu berarti label benih itu tidak akan keluar. Iya. Nah, kalau saya ditanya berapa lama, itu di prosesnya. Ya ada sampai menghasilkan itu ada yang pokoknya kalau buah yang favorit gitu ya. Ya paling lama ya kisaran antara 7 sampai 10 bulan lah sampai dia bersertifikat dari awalnya dari dia melakukan stek atau tunas itu. Jadi dalam 1 tahun itu bisa lah ya, kecuali manggis. Manggis lebih dari 2 tahun untuk memproses sampai dia dapat sertifikat itu. Tapi kalau yang lain sih masih di bawah 1 tahun. Masih di bawah 1 tahun. Iya. Iya, Budir. Waduh. Ini karena memang ini ya Budirnya seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan di media. Kok saya membeli tuh, saya kok merasa tertipu. Jadi masyarakat karena masyarakat konsumennya beli nggak bersertifikat dan saya tuh kalau banyak petugas saya ya, kalau banyak pengawas benih tanaman tuh pengen deh mengawasi semua ya, mengawasi semua, tapi berapa banyak juga ya. Belum misalnya perdagangan online. Iya, perdagangan online. Aduh, saya gimana ngawasinya? Tapi kami sedang membuat regulasi supaya kita bisa mengawasi. Tapi permasalahannya adalah petugas kami yang tidak banyak. Iya, petugas terbatas juga SDM-nya. Iya. Kalau berapa banyak coba orang yang jualan? Banyak banget. Yang jualan terus. Belum lagi yang online, yang promosinya keren-keren gitu Bu ya. Ini tim saya baik itu yang di provinsi kan di balai-balai pengawasan ya, dan di Jakarta nggak cukup itu, nggak cukup mau dikerahkan semua juga nggak akan terkejar jumlah itu gitu loh. Tapi ya setidaknya kita memberikan edukasi kepada teman-teman ya, ini penonton Horti TV ini, kalau mau cari benih yang kita yakini bahwa itu benih yang punya daya tumbuh yang baik ya, maksudnya benih yang bermutu tadi, unggul, belilah benih yang bersertifikat. Nah itu belinya di mana Bu yang bersertifikat? Nah ini, jadi begini, kalau kita mulai tadi kita ini ya, seharusnya para pelaku usaha kalau ingin memberikan jaminan mutu kepada konsumen ya, seharusnya semua yang berjualan benih itu pakai benih berlabel ya. Tapi kalau misalnya sekarang ditanya di mana harus beli, saya juga ada produsen benih yang cukup besar ya, saya tidak sebut namanya karena mereka juga yang kita kenal. Kayaknya kalau beli di situ pasti bagus deh. Ternyata juga tidak bersertifikat. Enggak juga ya Bu. Ada inisial T. Itu ya. Nah itu jadi sekarang gimana Anda mendapat jaminan kalau walaupun namanya besar ya, kalau itu tidak bersertifikat, saya tidak mendiskreditkan pihak tertentu. Pokoknya Anda beli harus bersertifikat. Di mana sebenarnya edukasi yang kami berikan juga kepada para pelaku usaha itu saat ini ada juga beberapa pedagang-pedagang benih tanaman buah-buahan itu sudah mulai bersertifikat. Dari mana mereka akan mendapatkan benih-benih bersertifikat? Dari para pelaku-pelaku usaha ya, daripada produsen-produsen atau penangkar yang memang dia memberikan sertifikat kepada memproses sertifikat. Saya kalau saya sarankan ya, kampung benih kami di Purworejo itu semua penangkar benih, produsen benihnya pasti mendaftarkan benihnya untuk sertifikasi. Penangkar benih kami yang di Majalengka
maksudnya binaan-binaan kami itu juga, karena memang mereka terbiasa melakukan proses produksi benih ya, kemudian mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat. Nah sekarang bagaimana masyarakat nih cerdas dalam memilih benih yang bersertifikat. Walaupun mereka cuma beli satu, kan Iya. kalau misalnya yang di sana kan wah banyak sekali gitu, karena kita sebutnya kampung benih itu karena semua masyarakat di sana mata pencariannya itu semua penangkar benih loh Mas. Oh, penangkar benih. Dan itu di Purworejo itu diresmikannya oleh Bapak Menteri. Wow, luar biasa. Di Purworejo itu bisa menghasilkan sampai 10 juta. 10 juta benih beragam komoditas ya, dan itu pemasarannya ke seluruh Indonesia. Dan saya meyakini dari situ semuanya bersertifikat. Kalau di Jawa Barat Majalengka. Nah, terus ini Bu Dir, kira-kira kalau masyarakat awam nih ingin membeli benih di pinggiran jalan, bagaimana dia bisa membedakan oh ini benih bersertifikat asli nih, ini kayaknya palsu nih. Nah, ya, itu kira-kira kalau ada sekarang kami sedang membangun satu mekanisme itu pakai QR code. Oh. Nah ini mudah-mudahan bisa launching dalam waktu dekat ini. Bulan, iya 1-2 bulan ke depan. Jadi tinggal scan barcode gitu. Aja, ini asli apa palsu ya kan? Nah, sekarang sih memang saya nggak ambil contoh ya, memang kadang-kadang kami juga menemui sertifikat atau label-label palsu Mas Alif nah itu agak sulit karena kita tidak bisa ya, kadang-kadang kan saya saja nih ya yang jadi direktur benihnya kadang-kadang nggak bisa membedakan, malah ini varietas apa ya kalau misalnya kalau tahu oh ini mangga ini durian tapi ini varietas apa, nah itu bisa informasinya kan ada di label. Nah sekarang kalau misalnya label itu asli atau palsu, nah itu cukup sulit kan. Nah makanya ada inovasi yang kita berikan QR code. Jadi pada saat ada komoditasnya berlabel kita bisa cek. Dan keluar semua informasi di situ. Semua informasi yang ada di situ. Dan penangkarnya, nama penangkarnya, nama penemunya mungkin. Pohon induknya di mana gitu ya. Ini perbanyakannya melalui apa. Kemudian hal-hal yang memang informasi yang dibutuhkan oleh konsumen ya untuk meyakini bahwa benih itu adalah benih bermutu. Terkait regulasi yang akan Ibu susun nanti, adanya nanti pengawas dari Direktorat Perbenihan untuk mengawasi itu, kira-kira tuh seperti apa nanti mekanismenya Bu? Ya, kami itu memang di Direktorat Perbenihan salah satu tugas fungsi kami yang utama itu adalah pengawasan mutu benih. Bahkan kami di sini satu kelompok kan kita direktorat ya, di bawahnya ada dulu subbidang saat subdirektorat, saat ini menjadi namanya kelompok kan. Ada khusus kelompok yang menangani pengawasan mutu benih. Itu khusus. Jadi jabatan fungsional di sini itu juga PBT kan, pengawas benih tanaman. Sehingga kalau tadi ini bagaimana kita menyikapi sekarang benih-benih yang beredar, kalau tanpa pengawasan siapa yang bisa menyatakan bahwa ini tadi kita menghasilkan benih-benih bermutu sehingga kita bisa memproduksi cukup baik kan gitu. Di sini kami sekarang akan membuat regulasi ya, bukan akan, sudah berjalan sebenarnya regulasi tersebut. Jadi beberapa balai-balai benih, balai pengawasan, namanya balai pengawasan loh Mas Alif, di provinsi itu. Balai pengawasan sertifikasi benih, kerjanya yang mengawasi dan memberikan sertifikasi gitu. Nah, semua. Itu memang ada tugas khusus bagi mereka untuk di setelah karena pekerjaan banyak Mas Alif, kerjaannya para PBT di daerah ya, banyak di balai pengawasan banyak sekali, termasuk kami di sini. Jadi itu akan diselingi dalam arti di antara tugas-tugasnya melakukan pengawasan terhadap benih-benih yang beredar, itu menjadi salah satu tugas yang mereka. Apakah nanti mungkin akan bekerja sama dengan para penegak hukum Bu untuk sebenarnya sebenarnya karena aturannya belum kan gini ya. Satgas kita tahu bisa ada Satgas Pangan ya. Selama ini tidak ada ya aduan-aduan yang cukup berarti ya. Nah, tapi kami juga sering juga ada yang kok kami bisa dapat benih yang penipuan atau gitu ya. Ya itu kadang-kadang nggak berbuah malah Bu. Nah, kalau masalahnya kalau berbuah tadi itu penentu suatu budidaya. Suatu tanaman bisa berbuah apa enggak banyak banget. Apa dia waktu itu kurang air ya pada saat masa pertumbuhan awal, nutrisi-nutrisi di dalam tanahnya ini kurang mencukupi. Nah itu banyaklah ininya ya. Cuma saya aja kalau dibilang ini kok saya susah banget ya sampai berbuah. Ternyata misalnya ini sedikit ya, durian. Durian ini kan sangat strategis ya, maksudnya banyak sekali kita mengkonsumsi durian.
durian itu membutuhkan ya air yang cukup, tetapi ternyata yang paling penting pada proses pertumbuhan itu panas yang panjang, Mas. Saya pernah ke Bangka Barat, itu kan ada namanya jenis duriannya itu Kelamunot, yang saya harganya itu 1,5 juta satu ini sama Namlung. Itu tahu nggak kata penangkarnya? Masa begini, ini mereka butuh panas misalnya 3 bulan. Dia harus berturut-turut panas. Tidak boleh ada selingan hujan. Ada selingan hujan tidak akan dia tetap tumbuh, tapi tidak semanis yang itu. Bahkan kalau hujan terus tidak akan menghasilkan durian yang bagus gitu kan. Jadi berarti karakteristik setiap tumbuhan, setiap tanaman itu sangat berbeda buah-buahan ini. Dan kalau saya sih ini ya buah-buahan yang membutuhkan, tadi durian itu kan besar, ya kan? Ini pasti butuh sinar matahari yang cukup kuat. Ternyata memang dibenarkan oleh para penangkar. Bu, kalau ini kami 3 bulan, tiba-tiba ada hujan seminggu, kami nggak bisa. Bayangkan dong, betapa effortnya sangat besar gitu ya untuk mendapatkan durian-durian yang kita tahunya udah ada di meja ya. Pantesan harganya mahal ya, saya bilang ya gitu. Ternyata bisa harga 3 juta. Nah, padahal juga prosesnya itu ternyata cukup panjang. Iya, gitu. Nggak sesederhana yang kita lihat di meja makan. Ya, gitu. Kalau kita udah dapat ya, udah ada tinggal makan. Tapi harganya 1,5 juta, 2 juta. Ternyata seperti itu ya gitu Mas. Oke, ada lagi nih Bu Dir. Kira-kira kalau ngurus sertifikasi benih atau mendaftarkan varietas itu bayar nggak Bu? Bayar. Bayar. Ya. Jadi memang ada, kita kan PNBP ya istilahnya. Ya, untuk proses sertifikasi benih. Jadi dari proses tadi ada permohonan ya, nanti ada sampai labelnya itu tercetak, memang ada, dan itu jelas tarifnya. Sangat jelas tarifnya, tidak ada permainan-permainan, tidak ada, itu jelas tarifnya. Dan nggak ada calo ya Bu ya? Nggak ada, karena dan juga tidak terlalu strategis mungkin ya, dan juga nggak besar biayanya. Tadi kan kalau SK pendaftaran varietas itu tidak ada biayanya ya, tapi dia hanya prosesnya cukup panjang karena juga dia harus punya uji keunggulan, uji adaptasi, dia daftarkan varietasnya, diproses di Kementerian Pertanian berjenjang ya, dari pusat pendaftaran varietas sampai ke kami di sini, dibahas di dalam suatu tim, sehingga nanti kalau memang sudah dia bisa dianggap punya keunggulan, dia akan kami keluarkan SK varietasnya. Luar biasa Ibu Dir. Iya. Kita dapat banyak sekali informasi nih Bu Dir. Ada lagi nih pertanyaan netizen Bu Dir. Benih yang diproduksi oleh kita ini di Indonesia ini ada nggak yang diekspor Bu Dir? Nah, kalau kita ekspor benih ini memang tidak terlalu besar ya. Jadi ekspor benih yang besar dari Indonesia itu bukan buah-buahan. Ya, tetapi lebih banyak tanaman hias ya, kemudian sayuran, buah-buahan, karena cukup sulit ya menurut kami ya, bayangkan kalau ekspor itu kan berarti ke negara lain ya. Buah-buahan itu kalau tadi saya bilang PTM tinggi misalnya 50 cm, 60 cm, pengirimannya harus melalui pesawat dan volumenya besar, sedangkan harganya murah. Jadi bukan hanya itu, ongkosnya lebih tinggi daripada saya mau ngirim ke Papua nih. Harga benihnya misalnya benih durian 30.000, ongkos ke Papua bisa 60.000 satu benih. Nah, jadi tidak punya daya saing. Tetapi ekspor benih yang besar adalah benih tanaman hias dan sayuran. Besar sekali. Iya, benih sayuran dan tanaman hias, apalagi tanaman hias ya, kita sekarang sedang. Dan yang juga kemarin besar itu tanaman air. Apa sih namanya? Iya, yang kemarin ada itu loh, yang saya dengan Pak Dirjen di Ice BSD khusus apa namanya ya, akuatik dan akuatik. Tanaman yang hidup di dalam air gitu ya. Tanaman yang di dalam air. Dan untuk akuarium. Itu besar sekali ternyata. Karena banyak memang peminatnya tanaman. Iya, dan ekspor kita besar sekali. Jadi kita ekspor. Kemana itu? Wah, banyak negara lah yang kita. Asia, Eropa gitu. Iya, dan itu banyak sekali. Kami sekarang sedang membuat buletin ya,
informasi ekspor dari ya seluruh, karena kami di Direktorat Perbenihan ini salah satu tugasnya Mas tadi yang kelompok pengawasan mutu benih itu menerbitkan rekomendasi terhadap surat izin pengeluaran atau pemasukan. Kalau ekspor kan pengeluaran. Nah, itu kami rekomendasi. Jadi kami tahu persis benih-benih apa saja yang punya pasar di luar negeri, berapa misalnya potensinya baik itu dalam dolar ya, berapa ini potensi transaksi jual beli benih itu kami sangat paham karena di kami rekomendasi teknisnya kami merekomendasikan satu benih itu boleh nggak nih kita ekspor. Ada nggak benih-benih yang tidak boleh diekspor? Ada. Kita nggak boleh mengeluarkan sumber daya genetik plasma nutfah yang itu milik kita, terus kita tidak menjaganya, kita tidak hati-hati, kita ekspor diakui oleh negara lain, terus mereka malah mengolahnya, membuat impor ekspor ke sini loh, itu kan punya kita gitu. Punya kita. Nah, jadi harus hati-hati juga sebenarnya. Benar, ekspor itu juga harus sangat hati-hati. Kalau impor sudah jelas kita harus hati-hati karena itu neraca perdagangan. Ekspor juga Mas Alif. Jadi jangan sampai kita kecolongan sumber daya genetik yang harusnya itu menjadi milik kita, kalaupun ada di sini kita budidayakan gitu, jangan sampai itu lolos keluar dan diakui oleh negara luar. Itulah kan yang aset kita dicuri. Gitu benar. Jadi itulah yang harus kami jaga. Makanya kami ada tim namanya tim teknis yang memberikan rekomendasi. Jadi tim teknis itu sangat hafal itu. Ini tanaman apa ya? Kemudian bolehkah ini kita perdagangkan ke luar negeri? Itu sangat paham mereka. Kalau tidak boleh kita tolak izin ekspornya. Oke, benar. Ini terkait ekspor. Bagaimana kalau benih yang impor ada banyak atau seperti apa, Bu? Itu ya. Jadi memang kita ini masih ada beberapa kendala ya, terutama yang impor itu masih ada. Karena permintaan di sini di dalam negeri atau lokal masih cukup besar. Kami akan mengizinkan, tidak akan mempersulit impor apabila memang komoditas itu tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Tapi kalau bisa diproduksi di sini kalau bisa produksi di sini, kami tuh dengan gampangnya pengen coret-coret aja dia nggak usah masuk gitu ya. Tetapi pelaku usaha tuh karena nimbang-nimbangnya kalau saya beli dari luar negeri lebih murah, di sini mahal. Tapi kan nggak bisa Mas. Kapan kita bisa memberdayakan sumber daya petani kita? Kalau misalnya kapan kita memberdayakan penangkar kita kalau misalnya terus-terusan kita melakukan impor? Ini banyak terjadi di beberapa komoditas. Padahal sebenarnya kita punya bisa lah menumbuhkan benih-benih itu ya, komoditas itu di sini. Tetapi terkadang pelaku usahanya masih mencoba untuk impor. Makanya kita ada aturan. Jadi kamu boleh impor maksimal 2 tahun. 2 tahun itu kamu diberikan kesempatan untuk mengembangkan, membudidayakan komoditas itu di sini sehingga kamu tidak impor lagi. Kecuali Mas Ali benar-benar ada komoditas yang punya pasar di dalam negeri tetapi tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Karena alasan iklim, alasan cuaca. Banyak hal. Itulah kami mengizinkan gitu. Tapi kami sangat ketat. Saya kalau misalnya mau tanda tangan rekomendasi teknis impor, saya baca satu-satu. Tapi kalau ekspor, saya sih merem aja. Karena kalau ekspor kan menghasilkan devisa, kalau impor kita malah keluar merugikan kita lah sebenarnya. Jadi ya kami berharap ya para pelaku usaha yang senang impor ini ya mudah-mudahan bisa berpikir lebih keras untuk berupaya memproduksi benih-benih yang biasa diimpor ini untuk kita produksi aja di dalam ya. Karena memang potensi bisnisnya memang menggiurkan ya. Iyalah, Mas Alif tahu nggak berapa banyak jumlah tanaman horti? Berapa? Nah, horti itu ya, ini selalu saya sampaikan karena horti itu adalah tanaman terbanyak ya jenisnya di antara komoditas lain. Kita punya 630 komoditas. Bayangkan. Tanaman pangan jauh lebih gitu. Perkebunan kita 630. 630 komoditas. Iya. Wow. Itu terdiri dari buah-buahan, sayuran, tanaman obat, tanaman hias. Jumlahnya bisa sampai 630. Nah, itu bisa dibayangkan nggak potensi kita? Terbesar sih memang di tanaman hias. Tanaman hias kita sampai 400-an. Kayak betul kita Bu Dir. Wih, sumber daya genetik kita Mas Alif, ya Allah. Itu yang udah terdaftar, mungkin masih ada yang belum terdaftar. Nah, benar. Dan itu masih bisa terus dieksplorasi.
Oh, apalagi kalau tanaman hias sampai kita masuk-masuk pedalaman itu apa anggrek-anggrek hutan itu. Nah, tapi di situ harus hati-hati. Jangan sampai ini anggrek-anggrek hutannya tanaman hias yang masih berada di wilayah yang dilindungi ini keluar dari sini. Nah, itu yang saya bilang tidak mudah juga kita ekspor. Kita harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kita kecolongan, kita kehilangan sumber daya genetik kita, merugikan sekali buat kita. Betul gitu. sekali. Padahal aset kita ya sebenarnya. Benar, setuju. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari netizen Bu Dir. Sebenarnya benih apa saja sih Bu Dir yang sudah diproduksi oleh maksudnya pemerintah yang menjadi bantuan untuk masyarakat? Iya, benar. Ini saya senang menjelaskan ini karena apa? Tadi kan kalau pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat itu sudah dipastikan benihnya berlabel pasti. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita Horti ini kan punya kegiatan kampung ya, kampung hortikultura, kampung buah-buahan. Kalau itu kami pasti pada saat membeli atau memproduksi, karena kami juga memproduksi melalui balai-balai benih hortikultura di provinsi. Tapi ada juga yang dibeli dengan penangkar ya Bu? Ada juga, itu sifatnya pengadaan. Nah, pasti yang akan kami beli berlabel, pasti yang kami produksi di BBH itu berlabel. Nah, kalau misalnya sekarang semua sudah dijamin mutunya, terus kita berikan bantuan-bantuan itu kepada masyarakat, harapan kami kan seluruh kampung-kampung buah yang sedang dibangun ini bisa berproduksi dengan baik ya. Kalau tadi ditanyakan apa saja sih, kami pasti mengejar yang permintaannya banyak Mas Alif. Yang favorit lah durian. Siapa yang banyak banget itu yang mangga, iya kan? Alpukat ya kan? Ya termasuk pisang juga ya. Terus adalah sedikit jambu gitu kan. Tapi yang paling besar itu mangga, alpukat, durian. Apalagi ya? Manggis juga ya, ada beberapa kami berikan bantuan manggis. Kemudian apalagi ya yang cukup besar, karena permintaan kalau kami diminta itu yang cukup besar itu adalah mangga, alpukat dan durian. Itu yang besar sekali. Iya, ini kan terkait pengadaan Bu Dir. Ada yang nanya juga nih Bu Dir. Itu kan tadi berbicara tentang kampung hortikultura, tentunya kita yang fasilitasi benihnya. Bagaimana nih kalau masyarakat umum yang mungkin berbentuk kelompok tapi tidak tergabung di kampung hortikultura, terus dia mau mengajukan permintaan untuk dibantu, itu gimana? Kami ada namanya kegiatan pemasyarakatan benih bermutu kepada para pemirsa ya, apabila membutuhkan ya, misalnya tadi Ibu bilang ada durian, alpukat ya, mangga, apa lagi ya yang saya produksi di daerah itu, manggis tuh, pemirsa bisa mengajukan surat permohonan. Mengajukan langsung gitu. Mengajukan langsung kepada kami. Di Berabana ini bisa langsung. Benar ya. Kami sering langsung ke Dijen Hortikultura. Iya, kami sering kok menerima permohonan. Enggak harus melalui dinas gitu Bu Dir. Enggak, langsung. ini harus informasinya harus disampaikan ya. Karena kami punya kegiatan pemasyarakatan benih bermutu. Jadi yang tadi kami produksi di balai-balai benih itu ya pertama prioritasnya kampung. Tapi kan mereka kan memproduksinya cukup banyak. Dan mungkin ada kelebihan dari kampung yang sudah misalnya mereka produksinya 10.000 ya, terus kampung sudah dipenuhi dengan 8.000. 2.000 itu akan kami bagikan kepada masyarakat sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh masyarakat ini. Misalnya netizen atau masyarakat atau bisa banyak. Kami kadang-kadang nerima dari pesantren permohonan. Kadang-kadang ini kemarin baru dari universitas mana ya, kami mau ada acara katanya minta bantuan 100 batang kami berikan gitu kan. Bisa disebutkan misalnya mintanya alpukat. Kemudian bahkan RT RW aja yang minta kita suka kasih. Iya. RT RW minta pakai surat dari kop RT RW langsung dikasih Bu Dir. Nah, pertanyaannya Bu Dir, kalau misalnya itu kan kalau mungkin di Jabodetabek. Kalau misalnya dia ada di Bengkulu misalnya, dia mau minta ke kita 100 pohon, itu langsung ke kita atau Direktorat Jenderal Hortikultura menginstruksikan ke Balai Benih di Bengkulu atau di kabupaten itu atau seperti apa? Yang diproduksi di Balai Benih itu adalah milik Dijen Horti. Gitu. Jadi ya sebaiknya ke Dijen Horti kami akan perintahkan. Tetapi kalau mereka minta ke balai-balai atau dinas di
provinsi, dinas tersebut akan minta izin kepada kami gitu. untuk memberikan benih yang diproduksi di Balai Benih. Kok harus minta izin? Kan uang produksinya dari kita. Gitu. Jadi sama aja sebenarnya, cuma kalau dia langsung Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Perbenihan langsung menginstruksikan kepada Balai Hortimania di seluruh Indonesia. Ini banyak yang menanyakan itu. Gimana sih caranya kita bisa minta bantuan benih ke Dijen Hortikultura? Saya mau nanam nih, tapi nggak tahu. Itulah tadi jawabannya. Ya, benar. Itu. Jadi kami, tapi ya kita tetap disesuaikan dengan ketersediaan benih dong. Ya, nggak bisa juga semua permintaan diterima ya Bu ya. Habislah duit ya kan. Jadi menyesuaikan juga ya. Ya, oke. Ya Bu Dir, mungkin terkait pengawasan benih tadi Bu Dir, memang itu perlu dilakukan karena memang menjadi permasalahan ya di masyarakat. Banyak masyarakat yang komplain dan dia tidak bisa juga komplain kepada penjualnya karena ya katanya penjualnya juga tidak tahu kenapa itu bisa. Itulah Bu. Jadi kalau nanti kami mempunyai sumber daya yang cukup untuk menjadi pengawas benih, ya pasti akan kami prioritaskan untuk melakukan pengawasan terhadap benih-benih yang beredar. Oke, terima kasih banyak nih Bu Dir. Sepertinya sudah lengkap semua apa yang dijelaskan oleh Ibu Direktur Perbenihan. Tapi saya akan meminta Ibu Direktur Perbenihan untuk memberikan semacam quote atau mungkin ada pesan kepada Hortimania di seluruh Indonesia. Silakan Bu Dir. Ini saya berkaitan dengan banyak pertanyaan tadi tentang benih bersertifikat, benih bermutu. Jadi para Hortimania di seluruh Indonesia ya. Mulai saat ini setelah melihat tayangan kami hari ini ya, jika ingin mengakses atau membeli benih-benih yang dijamin mutunya, carilah benih-benih yang bersertifikat. Kalau pemahaman itu sudah ada di masyarakat, permintaan terhadap benih bersertifikat meningkat, tentu para pelaku usaha, para produsen, para penangkar benih akan menyiapkan benih-benih tersebut karena kalau konsumen sudah tidak mau membeli benih tidak ada sertifikatnya, pengusaha mau jual apa? Jadi mulai saat ini belilah atau carilah benih-benih bersertifikat yang berada di sekitar saudara semua ya, sehingga kita bisa menjamin benih yang kita tanam akan berhasil dengan baik, akan tumbuh dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai harapan kita semua. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih atas seluruh jawaban dan bincang-bincang hari ini Bu Direktur Perbenihan. Ini sangat luar biasa karena hari ini kita sudah mengupas tuntas ya Bu ya tentang permasalahan perbenihan hortikultura di seluruh Indonesia. Jadi pemirsa dan Hortimania dimanapun Anda berada, saya dan Ibu Direktur Perbenihan undur diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ali.